saat ini sekarang kita sudah bergabung bersama kami dengan Bapak Heri Amadi, mantan Duta Besar Republik Indonesia di Jepang atau Duta Besar Republik Indonesia di Jepang. Selamat petang, Bapak. Selamat sore. Halo. Ya. Iya, apa Halo. yang bisa diceritakan Bapak ketika mantan Perdana Menteri Shinzo Abe ini dinyatakan meninggal setelah 2 kali ditembak oleh mantan Angkatan Laut Jepang? Informasi apa yang sudah Bapak dapatkan dan bisa dibagikan? Pertama, memang pemberitaan dalam waktu dekat ini nanti Perdana Menteri Kishida akan mengumumkan meninggalnya mantan Perdana Menteri Abe. Tapi yang kita tahu sementara ini adalah memang sebenarnya sekarang ini masa kampanye lagi sangat intens karena lusa tanggal 10 itu adalah hari pencoblosan. Nah, memang dipandang pemilihan umum untuk memilih anggota upper house ini menjadi sangat penting karena kalau LDP bisa mencapai mayoritas mutlak atau 2/3 suara dari upper house itu, maka kemungkinan besar keinginan LDP selama ini untuk melakukan amandemen konstitusi itu bisa dilakukan. Sehingga itulah kira-kira background-nya. Memang AB itu faksinya adalah faksi yang paling kuat di DPR, di LDP. Dan mungkin saja ada kelompok yang sekalipun mantan tentara tidak selalu dia pro perang. Gitu. Atau pro untuk mendirikan, jadi amandemen itu ditujukan untuk mendirikan Tentara Nasional Jepang. Jepang itu kan nggak punya, sekarang itu namanya kan bela diri dengan kekuatan yang dibatasi sekali. Itu saya kira yang menjadi diskusi sekarang ini. Tapi semuanya sekarang ini terfokus pada soal meninggalnya ini sendiri, belum ada ulasan lain yang lebih luas. Jadi dugaannya adalah kenapa pelaku ini melakukan tembakan pada tadi pagi saat melakukan kampanye? Pada dasarnya semuanya masih serba spekulatif. Pada dasarnya semuanya masih spekulatif karena si pelaku sendiri masih sedang diperiksa. Jadi kalau ada pendapat itu belum merupakan hasil dari interogasi atau investigasi yang lebih mendalam dari polisi. Jadi lebih pendapat dari para analis dan lain-lain sebagainya. Termasuk yang tadi saya sampaikan itu adalah lebih pendapat ya, bukan dari hasil interogasi polisi yang sekarang ini masih terus dilakukan terhadap terduga pelaku penembakan tersebut. Oke, artinya motif kepastiannya masih ditunggu ya, Pak Bapak ya. Tapi seperti saya sampaikan, suasana sekarang ini memang di Tokyo lebih suasana duka ya, responnya lebih dukanya bukan urusan politiknya itu. Termasuk kami di KBRI juga sekalipun di sini sudah cukup malam, sudah jam 6 lebih, kita juga menyiapkan untuk menurunkan bendera setengah tiang, jadi bendera menjadi setengah tiang. Karena ini tentu menjadi kabar duka yang sangat mengagetkan ya Bapak ya, karena sangat mengagetkan Pak Abe ini sangat lama sekali memerintah Jepang. Ya, paling lama, jadi 2 kali. Yang kedua yang paling lama itu mulai dari tahun 12 sampai dengan tahun 2020 yang lalu, dan dia mundur itu karena alasan kesehatan, bukan karena alasan politik. Jadi sebenarnya dia masih mempunyai pendukung yang sangat kuat, dan faksinya pun juga faksinya AB di dalam parlemen, di lingkungan LDP juga merupakan faksi yang paling kuat, paling besar. Bahkan lebih besar dari faksinya Kishida. Pak Heri. Ya, Pak Heri, ini kan jelang kampanye tadi semakin intens dijalankan karena sebentar lagi juga mau ada
pemilihan untuk majelis Pencoblosan. tinggi. Nah, berapa kali Pak Abe atau Shinzo Abe Ya. ini melakukan kampanye? Apakah ini baru pertama kali atau sebelumnya sering juga melakukan Tidak. kampanye? Sering melakukan kampanye semua karena dia kan pimpinan faksi ya. Hmm. Sebagai pimpinan faksi dia sendiri anggota majelis rendah. Dia anggota DPR ya, bukan anggota majelis tinggi. Dia anggota DPR karena dia merupakan faksi yang paling kuat, maka tentu dia harus berkampanye untuk mendukung anak buahnya itu. Dan di Jepang itu kampanye tidak langsung, tidak semuanya ya. Kampanye upper house ini juga separuh-separuh. Jadi tidak seluruhnya kayak di Indonesia memilih 100 anggota DPD atau berapa itu tidak. Di sini hanya separuh-separuh gitu. Jadi sebagai pimpinan, dan itu bukan daerah pemilihan dia. Jadi Nara itu bukan daerah pemilihan dia, tapi dia mengkampanyekan anggota faksinya dia, begitu kira-kira. Pak Heri, ini kan meskipun masih dalam investigasi ya, tapi apa yang dilihat, dicermati oleh Pak Heri sendiri, apakah ini dugaannya lebih mengarah kepada motif sakit hati karena ada mungkin dendam pribadi, atau ada pilihan politik yang lain, atau ada elemen lainnya, sehingga membuat mantan anggota Angkatan Laut ini nekat menembak Shinzo Abe dengan secara sudah ditargetkan? Kalau secara umum, Abe ini kan cukup populer. Semestinya tidak ada alasan-alasan politik yang lebih kuat gitu ya. Jadi mungkin ini lebih gerundelan atau grudging dari orang-orang, dan mungkin juga bukan, sampai sekarang belum tahu apakah dia itu dalam satu organisasi atau perorangan juga belum diketahui juga secara persis, sehingga pada hemat saya mungkin terlalu spekulatif gitu. Tapi untuk diketahui, Abe masih sangat populer. Oke. Terima kasih Mbak Danda. Halo. Ya, Pak Heri, tadi dikatakan juga untuk memberikan penghormatan warga terutama di Tokyo dan warga Jepang lainnya, tentu ini merasa berduka, dan tadi dikatakan juga ada penurunan bendera setengah tiang juga ya sebagai bentuk penghormatan Indonesia terhadap Shinzo Abe. Iya, betul, begitu. Itu setiap kali memang seperti itu. Jadi kita juga merasa bahwa karena kedekatan dan kebetulan sekarang ini Menteri Luar Negeri Jepang juga sudah sedang ada di Bali ya. Dan tadi saya berkomunikasi dengan Ibu Menlu. Bu Menlu juga sudah menyampaikan bela sungkawanya atas nama para Menlu G20 kepada Menlu, melalui Menlu Jepang yang kebetulan ada di Bali pada saat sekarang ini. Jadi intinya kita sudah menyampaikanlah secara proper sikap dari pemerintah kita. Saya pun di Tokyo juga sudah mengirimkan ya nota verbal atau verbal note untuk menyampaikan bela sungkawa tersebut. Pak Heri, itu prosedur yang Ya, Pak Heri, banyak juga warga Indonesia yang berada di sana, terutama di Tokyo sendiri. Adakah setelah kejadian ini peningkatan penjagaan keamanan atau mungkin ada kewaspadaan yang lebih ditingkatkan lagi khususnya bagi warga negara Indonesia yang tinggal di sana? Enggak ada. Ini mungkin tidak terlalu terkait karena warga kita sebenarnya, kalau ini kejadiannya kan di Nara. Di Nara itu agak jauh juga dari Tokyo. Ini kan kejadiannya di Nara. Nara itu di bawah dekat Osaka, dekat Kyoto, Osaka begitu. Jadi sebenarnya cukup jauh dari Tokyo. Gitu. Jadi mungkin tidak ada hal-hal yang khusus, dan saya kira kalau saya lihat pengamanan di Tokyo juga tidak ada yang berubah. Cuma memang ada kesibukan ya sekarang ya, kayak di kantor Perdana Menteri tentu sekarang ini tentu bersiap-siap untuk melakukan serangkaian nanti upacara atau apa.
terkait dengan pemakaman. Tapi saya kira mungkin yang agak repot juga nanti Menlu Jepang yang sekarang lagi di Jepang. Rencananya memang malam ini Menlu Jepang Baik. sekitar pesawat jam 10 itu akan kembali ke Tokyo. Baik, terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Bapak Heri Ahmadi, sudah berbagi Terima kasih. informasi terbaru. Terima kasih Bapak. Selamat sore waktu Indonesia.